Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Wow Bubble dimanapun Anda berada. Malam ini adalah momentum yang mungkin cukup spesial bagi kami karena bisa memberi nuansa baru, warna baru di Wow Bubble Speak Up. Kita lebih berbicara politik kekinian, di mana pesta demokrasi sedang berlangsung di 4 kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kemarin baru saja usai debat publik kandidat di Bangka Selatan, dan hari ini tepatnya mungkin sekarang sedang berlangsung di Bangka Barat. Namun terlepas dari itu, kami ingin mengajak para pemilih dan yang ada di Bangka Selatan maupun yang ada di Bangka Belitung umumnya bahwa pesta demokrasi ini sebenarnya milik masyarakat Bangka Belitung secara keseluruhan, karena Bangka Selatan adalah bagian dari Bangka Belitung, dan juga perkembangan apapun yang terjadi di Bangka Selatan juga akan berdampak kepada wilayah lainnya di Bangka Belitung. Malam ini kami hadirkan dua narasumber. Salah satunya mungkin sudah familiar, ada Pak Aranto, beliau selaku peneliti demokrasi dan pemilu. Siap, Selamat malam. Malam, Bang Muri. Jumpa lagi ya, baru kemarin ya. Seminggu yang lalu kalau saya. Ya, seminggu lalu kita ngulas tentang kampanye sepi. Ya, kampanye sepi yang digadang-gadang orang pesta itu harus meriah, harus mewah, harus gegap gempita, ternyata sepi-sepi saja. Senyap. Ya, senyap. Masih sibuk ini memberi mentor atau? Masih Pak, masih. Jadi ya sambilan tadi siang kita ngajarin kawan-kawan SPSS di streaming, jadi belajar statistik, ya, olah data. Jadi kita punya sampai 6 pertemuan nanti kita khusus di SPSS. Siap. Di samping Pak Ranto sudah ada Bapak Bambang Arisatria. Selamat malam Pak Bambang. Malam Bang Muri. Malam Bang Ranto. Kali pertama ya? Pertama kali bergabung di Speak Up Wow Bubble. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Kebetulan sekarang juga menjadi dosen di Sipol Pahlawan 12 ya Pak ya? Betul, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Pahlawan 12 di Sungai Liat. Iya. Ngajar apa Pak kalau boleh tahu di semester ini? Diberi mata kuliah kebetulan pengantar ilmu politik sama kewirausahaan sektor publik. Kalau boleh tahu perkembangan keilmuan politik untuk di dunia kampus sekarang seperti apa Pak? Kalau kita lihat kawan-kawan anak muda, khususnya mahasiswa, itu mulai tumbuh, rasa melek politiknya mulai tumbuh sekarang. Tetapi mereka diarahkan ke dalam politik akademis ya, saat ini, belum ke tataran praktisnya gitu. Demo beberapa waktu tahun ini kan makin meningkat. Betul sekali. Itu. Saya kira itu juga indikator ini. Itu bagian dari rasa melek politik itu digambarkan. Bagaimana kebebasan ruang publik itu dimanfaatkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Siap. Gitu. Sekilas itu kita intermezzo. Cuma kita kembali ke topik awal kita Pak. Jadi edisi kali ini Wow Bubble Speak Up akan mengangkat tema Basel pasca debat kandidat Pilkada 2020, kupas tuntas visi misi dan program 4 paslon. Jadi Bangka Selatan itu ada 4 pasangan calon. Bapak-bapak, ada kalau nomor urut 1 itu Kori, jargonnya Kori, yaitu Kodi Midari dan Rusliadi. Kedua paslon ini dari independen ya. Kemudian paslon nomor 2 ada Beradab, Aditya Rizky Pradana dan Ahmad Damiri. Mereka diusung oleh Partai Gerindra, PAN dan Partai Nasdem. Kemudian ada Rido, Rina Tarol dan Doni Indra dari Partai Demokrat, Golkar, PKB dan PKS. Kemudian terakhir petahana wakil ya. Cuma dia naik tingkat menjadi bupati, calon bupati, yaitu Berdoa, Riza Hirdapid dan Debbie Vita Dewi. Diusung oleh PDIP, PBB dan P3. Baik Bapak-bapak, karena temanya kita ngulas debat, rasanya tidak afdol kalau kita nggak nonton dulu ya. Kita nonton dulu visi misi para kandidat ini, mungkin cuplikannya bisa ditampilkan kawan-kawan. Ya. Segmen pertama yakni penyampaian visi dan misi
para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan. Untuk sesi pertama, kami mengundang dan memanggil pasangan calon nomor urut 1 untuk hadir dan berdiri di podium. Sebelum memulai, kami baca aturan main. Panitia menyediakan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Akan diberikan tanda pada 10 detik waktu berakhir, hampir berakhir. Jadi tidak boleh lebih dari 4 menit ya. Bapak Kodari Midari dan Haji Rusliadi SH siap untuk menyampaikan visi dan misinya. Baiklah, kami silakan Bapak Kodi Midari dan Haji Rusliadi SH, waktu dihitung dari saudara berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3, Bapak KPU, Ketua KPU beserta komisionaris, Bapak Rektor UPB, Bapak Ibrahim beserta rekan, dan seluruh para undangan yang hadir di acara debat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Pasangan kami, pasangan Kodi Midahari dan Haji Rusliadi memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi kami adalah mewujudkan ekonomi kerakyatan Bangka Selatan melalui optimalisasi pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Misi kami adalah penyelenggaraan tata laksana pemerintahan dengan prinsip good government dan good governance melalui transformasi, digitalisasi, dan reformasi birokrasi. Misi kami yang kedua adalah peningkatan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana kewilayahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, yang keempat adalah peningkatan sumber daya manusia dan penguatan sarana prasarana, peningkatan kelompok kapasitas kelompok usaha yang berkualitas. Yang kelima, yang terakhir, misi kami yang terakhir adalah penguatan dan memberikan dukungan kepada industri kecil menengah dan UMKM. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Haji Rusliadi. Terima kasih. Untuk mewujudkan visi dan misi kami tentunya tidak terlepas dari 3 hal, yaitu meningkatkan pelayanan publik khususnya terhadap masyarakat Bangka Selatan untuk melakukan pelayanan yang lebih baik. Kemudian secara informan sesuai yang dikatakan visi dan misi kami tadi adalah pemberdayaan masyarakat, itu sangat penting. Artinya untuk menghidupkan suasana birokrasi, mungkin program-program pembangunan, itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat. Dan tidak terlepas dari hal yang ketiga, development. Inilah pembangunan yang sifatnya pemerataan di segala sektor. Terima kasih. Ingin kami tegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki makna sebagai langkah kebijakan taktis, strategis, dan humanis yang berfokus pada pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat Bangka Selatan. Oke, cukup Pak. Siap. Ya, sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para paslon dan para hadirin yang saya hormati. Sebelum memulai visi misi, ada beberapa aspek yang ini saya sampaikan. Bangka Selatan yang memiliki luas wilayah 3.607 km persegi, memiliki penduduk sebesar 209.973. Lalu dengan segala problem dan segala kemajuannya, maka kami bisa menganalisa dari beberapa aspek. Beberapa aspek yang ingin saya tekankan adalah dari aspek pendidikan, yaitu kita masih memiliki IPM yang cukup rendah, yaitu adalah 6,42 tahun. Lalu aspek laju kependudukan kita juga kalau ini cukup baik, yaitu adalah 1,98%.
Kepada aspek infrastruktur ini cukup perlu kami perhatikan, di mana ada jalan rusak sebesar 227.000 kilometer dari 633.000 kilometer yang ada di Bangka Selatan. Nah, aspek ekonomi, PDRB kita adalah 2,61%, itu adalah menurun dari 4,5% dari tahun sebelumnya. Maka dari itu kami menginginkan ada beberapa visi misi adalah Bangka Selatan yang produktif, Bangka Selatan yang inovatif, dan Bangka Selatan yang kompetitif. Di mana Bangka Selatan yang produktif adalah Bangka Selatan yang berpotensi dengan berbasis potensi sumber daya lokal dan ekonomi, penguatan ekonomi kreatif. Lalu Bangka Selatan yang inovatif adalah Bangka Selatan yang memiliki good and clean governance serta memiliki pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Yang terakhir, Bangka Selatan kompetitif adalah Bangka Selatan yang mempunyai penguatan infrastruktur berkelanjutan, kehandalan kawasan industri strategis, dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk prioritas pembangunan dalam 5 tahun ini, kami mengacu kepada sebagai berikut. Mempercepat pertumbuhan SDM yang berkualitas, memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, mempercepat transformasi ekonomi di premier dari hulu hingga hilir, mempercepat pembangunan pariwisata dan wajah kota atau city image, membangun ekonomi kreatif yang handal serta usaha kecil menengah yang berkelanjutan, mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik, dan serta terakhir memperkuat pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas yang handal berbasis kawasan kewilayahan. Insya Allah visi misi kami akan bukan hanya membuat Bangka Selatan maju, tapi meningkatkan derajat Bangka Selatan untuk menjadi daerah yang lebih kompetitif dan disegani oleh daerah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada 22 detik? Cukup. Cukup, oke. Baiklah, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati semua paslon yang hadir pada pagi hari ini, para panelis, rekan-rekan sejawat yang hadir pada pagi hari di ruangan ini. Kami bersama Pak Doni Indra mempunyai visi misi agar Bangka Selatan menuju Bangka Selatan yang baru. Karena apa? Beranjak dari kondisi umum di Bangka Selatan, dalam 3 tahun terakhir dengan pertumbuhan ekonomi yang masih sangat rendah, 2,67, dan akan bergerak lagi dampak pandemi COVID-19. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan yang 3,87, indeks pembangunan manusia masih 66,2 di bawah kelompok IPM berkategori tinggi. Kami untuk ini mewujudkan visi misi agar terwujud Bangka Selatan yang madani, bersih, adil, sejahtera, dan maju. Agar menjadi Bangka Selatan yang baru. Untuk mewujudkan visi misi kami terjemahkan dalam misi yakni pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan di Bangka Selatan sebagai penopang utama ekonomi daerah di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata melalui UMKM. Mendorong percepatan pembangunan kawasan industri guna menyerap tenaga kerja dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, yang bersih dan transparan dalam berorientasi kepada pelayanan optimal bagi masyarakat. Keempat, membangun sumber daya manusia berkualitas, terampil, dan kompetitif. Visi misi nomor urut 3 akan diimplementasikan dalam program unggulan untuk 5 tahun ke depan. Meningkatkan sarana prasarana pertanian, perkebunan, perikanan baik berupa infrastruktur maupun peralatan yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Program percepatan pembangunan kawasan industri dengan kemudahan berinvestasi, permudahan perizinan agar terbukanya lapangan kerja untuk para putra-putri Bangka Selatan yang tingkat penganggurannya sangat tinggi. 3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan menumbuhkan, membina UMKM dalam hal bantuan modal, perlindungan usaha agar mampu berkompetisi dengan secara sehat. Keempat, peningkatan kualitas pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dengan bantuan dana pendidikan dan beasiswa. Menjalankan birokrasi yang profesional, birokrasi yang berorientasi pada pelayanan optimal dengan basis teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan.
Keenam, meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang bermutu dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Demikian visi misi dan program pasangan Rina dan Doni. Nomor urut 3, semoga Basel baru mendapat ridho dari Allah SWT. Oke, masih ada, masih 20 detik. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan penyelenggara sehingga terlaksananya acara debat ini dengan harapan masyarakat Bangka Selatan bisa tahu visi misi dari calon bupati maupun calon wakil bupati Bangka Selatan. Yang saya hormati juga sahabat-sahabat tanding kami, yang saya hormati panelis, yang saya hormati seluruh tim pendukung paslon, tidak lupa insan pers yang kami banggakan, serta seluruh masyarakat Bangka Selatan yang sempat hadir melihat live streaming dari acara debat KPU ini. Visi misi dari pasangan berdoa nomor urut 4 adalah Basel maju dalam pertumbuhan ekonomi, pertanian, perikanan, dan pengembangan SDM berbasis riset, inovasi, dan gotong royong. Tercantum juga di sini misinya akan saya serahkan ke Cawagup kami. Silakan Bu Debi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan misi dari paslon berdoa nomor urut 4. Misi kami adalah 1. Mewujudkan produktivitas pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya saing potensi daerah secara kreatif dan inovatif. 2. Pemanfaatan inovasi teknologi, kolaborasi dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan pemberdayaan BUMDes. 3. Membentuk kualitas sumber daya, manusia unggul, sehat, berbudaya, dan berakhlak mulia. 4. Menyediakan pembangunan infrastruktur dan sarana publik yang berkualitas, merata dan menjangkau masyarakat perdesaan berlandaskan tata ruang, pengelolaan lingkungan berkelanjutan. 4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang melayani, bersih, inovatif, dan sinergis. Yang terakhir, mewujudkan pengembangan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan kehidupan yang solidaritas, gotong royong, aman, dan rukun. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Ya, terima kasih Bu Wabub. Tambahan sedikit, Ibu Moderator, kami juga berdua akan membuat pejabat dengan rakyat itu tidak ada keterbatasannya, tidak ada batasannya, sehingga kami akan menciptakan birokrasi yang tanpa jarak dengan rakyat. Demikian Bu, coblos nomor 4. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi kita sudah menyaksikan video cuplikan visi misi dari 4 kandidat, di mana video ini kami ambil dari akun Facebooknya TVRI karena menjadi mitra KPU dalam menyiarkan secara live pada saat debat kandidat kemarin berlangsung. Saya langsung ke narasumber, melihat dulu dari Pak Ranto dulu, melihat dari teknik komunikasi dulu dari 4 calon ini. Kalau menurut Anda yang paling unggul siapa, yang paling menonjol? Enggak, ya Bang Muri, saya tidak akan mengomentari siapa yang paling unggul, siapa yang paling baik, atau siapa yang kurang baik. Nah, tapi setelah kita mendengarkan tadi, menyaksikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh keempat pasangan itu, menurut saya ini menawarkan produk yang sama. Jadi mereka keempat pasang kandidat yang ada di Basel itu berangkat dari kegelisahan yang sama. Artinya ini nanti akan menjadi kritik juga ya bagi beberapa kandidat itu, karena kegelisahan itu misalnya mereka walaupun secara tidak langsung mengatakan ada persoalan manajemen pemerintahan saat ini, tapi mereka sudah menyampaikan bahwa ada yang harus diperbaiki. Bahkan tadi dan beberapa kasus nanti misalnya kalau kita lihat secara utuh itu, mereka mengakui
persoalan indeks pembangunan manusia itu paling rendah di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah ini kan persoalan yang saya kira yang mereka soroti semua. Nah tapi kalau kita lihat dari konten, ide-ide, visi misi yang mereka sampaikan itu tidak ada pembeda yang kurang greget itu. Ya, jadi mereka mencoba untuk masih bermain di zona yang abu-abu, yang aman. Bahasanya itu kalau mereka menghindari sekaligus menghindari bagaimana mereka terputus dari pemerintahan saat ini. Nah, berarti kan ada persoalan di pemerintahan saat ini kan. Bahkan kalau kita lihat dari dari latar belakang profesi kandidat yang ada itu, misalnya si Pak Riza David misalnya kan, dia kan wakil bupati saat ini. Nah, dia coba mencoba menjaga jarak yang jauh dengan, padahal dia masih ini loh, masih bagian dari petahana ya. Iya, petahana. Nah, tapi dia seolah terlepas dari pemerintahan saat ini. Memposisikan diri sebagai orang di luar itu. Oposisi, tapi bahasanya sangat soft sekali, sangat lunak. Jadi mereka coba menghindar, ingin mengatakan bahwa kami bukan bagian dari pemerintahan saat ini. Karena apa? Karena ada masalah kan? Itu terlihat dari visi misi mereka. Nah, ini poin yang pertama. Dan yang agak mengejutkan tadi bagi saya misalnya, kan di pasangan nomor 2 itu kan ada anaknya Bupati Inkaman saat ini kan, si siapa? Aditya itu ya? Aditya. Nah, itu juga seolah-olah ingin menyalahkan bapaknya. Jadi kalau bahasa komunikasi ini anak yang tidak patuh pada orang tua nih kalau bahasa itu bagian dari kritik dia sebagai masyarakat mungkin. Mungkin, tapi ada positioning yang mereka ambil dengan tegas ke pasangan pertama 2, 3, 4 itu mereka bukan bagian dari pemerintahan saat ini. Padahal di situ ada Pak Damiri. Iya. Di calon wakilnya itu kan. Kalau kita mau lihat track record latar belakang profesinya kan masih aktif sebelum dia pensiun di pencalonan ini. Nah, jadi itu poin pertama yang ingin saya sampaikan, mereka coba menjaga jarak dari pemerintahan saat ini. Yang kedua, visi misinya masih belum terlihat serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama, masih bermain di zona nyaman, zona aman, abu-abu dan seterusnya. Ini yang terbaca dari Baik. Visi itu versi ya, ini versi Pak Ranto. Kalau versi Pak Bambang ini melihat dari 4 ini, ada nggak hal yang baru atau Anda melihat apa ya sebenarnya yang dari visi misi dan program yang mau mereka jual ini kepada pemerintah? Baik, Bang Muri. Visi debat itu kan adalah rangkaian dari kampanye. Artinya proses mempengaruhi pemilih juga. Nah, satu yang saya catat, saya pengen konfirmasi, apakah visi misi yang mereka buatkan itu murni dibuatkan oleh paslon atau memang ada titipan dari konsultan? Nah, ini karena saya berusaha mengkonfirmasi antara visi misi yang mereka sampaikan kepada KPU dengan visi misi yang langsung mereka sampaikan ketika debat di tahap pertama kemarin. Nah, kemarin saya mendapatkan visi misi yang aslinya. Kalau paslon nomor urut 1 itu sebanyak 11 halaman itu. Ya, saya dapatkan itu. Kemudian paslon nomor urut 2 itu 18 halaman. Kemudian paslon nomor urut 3 itu 21 halaman. Dan paslon nomor urut 4 itu hanya 1 halaman. Itu. Nah, ini saya dapatkan. Nah, memang debat publik ini kan bagian dari penajaman visi misi. Nah, ini. Nah, secara keseluruhan memang apa yang disampaikan oleh Bang Ranto tadi, mereka berangkat dari akar masalah yang sama. Sehingga ketika proses penajaman pun hampir sama. Itu misal tadi disampaikan oleh Mbak Ranto mengenai indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Kondisi existing di 2019 itu terendah. Dari 7 kabupaten kota yang ada itu. Nah, jadi mereka berangkat dari hal yang sama. Nah, mengenai visi misi tersebut ada yang sebagian menjabarkannya sangat tuntas sampai kepada sasaran, artinya visi, misi, program sampai kepada level sasaran. Artinya apa? Kami melihat dalam penyusunan visi misi itu, sebagian kandidat itu diintervensi oleh birokrasi yang ada. Ini karena proses penyusunannya hampir menyerupai dokumen RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Artinya
dicurigai referensinya sama ya. Nah, artinya sudah siap gitu loh. Ya itu. Artinya memang ada intervensi birokrasi. Kalau saya membaca ya, mudah-mudahan bacaan saya salah. Ada intervensi birokrasi dalam penyusunan itu. Itu saya membaca. Tetapi memang itu baik, katakanlah, karena sudah siap gitu. Sudah siap, tidak dalam tataran abstrak, tetapi sudah lengkap. Nah, yang kedua, visi misi ini kan tentu berangkat dari kebutuhan masyarakat Bangka Selatan. Iya. Nah, kira-kira masyarakat Bangka Selatan ini butuh apa sekarang? Apalagi dihadapkan dengan pandemi COVID-19 katakanlah. Nah, Kementerian Dalam Negeri ini menyampaikan pilkada ini kan sebenarnya ajang festival gagasan dalam penanganan pandemi COVID-19 karena memiliki dampak sosial ekonomi tentunya. Nah, kemarin kami melihat dalam debat itu ini yang belum tampak. Nah, belum tampak dari 4 paslon ini bagaimana kesiapan mereka ketika terpilih menangani dalam hal COVID-19 ini. Itu untuk pengantar dari kami, Bang Muri. Padahal kalau kita melihat tema debat yaitu meningkatkan pelayanan untuk memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Nah, ini temanya yang perlu digarisbawahi adalah pelayanan untuk memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kalau memang yang kami catat bahwa keempat pasangan calon ini isu yang diangkat adalah good governance dan good government, clean government gitu. Kemudian sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata itu yang akan diurus lah nanti ke depan. Tapi kalau kami melihat ada, karena dari 4 kandidat ini ada satu ya yang mungkin agak beda lah karena dia milenial, kemudian tawaran konsepnya lebih ke sasaran digitalisasi. Ada juga beberapa kandidat yang transformasi digital gitu, seperti Pak Riza David kan menggaungkan transformasi digital. Kemudian kalau Ibu Rina juga di pemerintahannya bahwa berbasis digital. Nah, dari keempat calon ini kalau bacaan mungkin Pak Ranto bisa menjawab, dari berapa sektor ini sebenarnya yang harus dijawab secara cepat, secara dalam jangka dekat ini apa sebenarnya? Terkait dengan problem yang sedang dihadapi masyarakat. Oke. Ya, jadi saya yang mengomentari yang ini dulu ya. Karena saya ini kan peneliti. Jadi mungkin nggak ada salahnya di segmen ini saya ingin menyampaikan hasil riset saya di 4 bulan terakhir lah di Bangka Selatan. Nah, jadi memang persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan juga bukan cuma di Bangka Selatan, saya kira secara nasional pun pertumbuhan ekonomi kita minus kan, juga daya beli masyarakat kita secara nasional juga turun. Bahkan survei saya yang saya lakukan di 3 kabupaten kota itu di Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan itu konsisten menunjukkan dan sekaligus memberikan informasi kepada kita bahwa masyarakat kita mengalami penurunan pendapatan jika dibandingkan sebelum COVID. Di angka 88% mengaku kalau pendapatan rumah tangga dia itu menurun. Sementara sisanya itu ada berapa belas persen itu tetap stabil. Sisanya itu dia tidak mau menjawab, tidak mau mengomentari. Penurunannya itu berapa persen Pak? Berapa tingkat? Sampai 50% ke bawah atau? Nah, itu kita tidak sampai ke indikatornya, enggak kita turunkan sampai sana, tapi secara umum, secara global 88% responden kami itu di 3 kabupaten ini mengaku kalau pendapatan dia menurun di era Covid. Nah, ini kan menjadi problem saya kira yang yang harus diantisipasi secara cepat oleh para kandidat yang ada. Bukan cuma di Basel, tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, sayangnya, karena ini adalah persoalan baru, peristiwa sosial yang tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya itu tidak diakselerasi oleh para politisi kita itu dalam merespon ini, sehingga visi misi yang dirangkum tadi saya nggak tahu dan saya tidak mengomentari siapa yang di belakang pembuat visi misi itu, tapi kita lihat kontennya, lihat isinya. Dari lihat kontennya itu tidak ada yang mengakomodir persoalan ini. Ya sama seperti yang diungkapkan
Jadi cerita-cerita kami akan meningkatkan kesejahteraan itu kan tanpa ada COVID pun juga itu yang dijual. Jangan-jangan gini Pak, mereka merancang itu sebelum COVID ya. Bisa jadi copy paste dari pilkada sebelumnya itu kan. Ya memang tidak, kondisi kekinian tidak dibaca, tidak tertuangkan. Nah jadi itu yang sangat cepat harus direspon. Nah tapi ada juga hal-hal yang yang perlu direspon juga walaupun dalam waktu yang tidak segenting ini. Jadi kalau kita lihat benang merahnya, garis besar visi misi 4 calon itu, 3 yang saya terlihat pasti ada konsultan di belakangnya itu, kecuali yang nomor 1 itu saya kira. Karena dikonfirmasi sama Bu Ranto ya, teman saya. Saya melihat itu persoalannya itu sama. Jadi ada 3 isu besar yang memang harus diselesaikan di luar COVID ini. Soal lapangan pekerjaan, peningkatan daya beli, dan pelayanan publik. Tapi saya kira pelayanan publik itu kecil. Dan di 2 ini yang memang dijual. Nah, tapi sekali lagi setelah kita lihat full videonya, saya nggak tahu nanti Bang Muri mau memutarkan secara full atau enggak di momen ini. Tapi saya ingin mengomentari bahwa persoalan konkret yang ditawarkan itu tidak terlihat. Jadi sepertinya ini saya memberikan catatan ya bagi para petarung di sana dan juga beberapa kabupaten kota itu, para kandidat kita itu masih merahasiakan. Jadi takut saya nggak tahu apakah takut dijiplak, karena pengalaman di Bangka itu pernah dijiplak sama calon. Bukan dijiplak Pak, takut di tackle. Bisa aja sih, takut di tackle soal ketika kartu. Sudah nyerang udah ketahuan senjatanya kan. Ya jadi saya nggak tahu, tapi saya ingin mengatakan bahwa gagasan visi misi ini kan harus bukan sesuatu yang barang gaib. Jadi dia bukan sesuatu yang tidak bisa dikonkretkan, mestinya kan itu. Nah tapi mereka masih merahasiakan semua. Padahal masyarakat itu butuh jawaban dengan tegas, walaupun pengaruhnya dalam keterpilihan itu tidak signifikan, termasuk penyampaian visi misi ini. Itu yang catatan yang saya lakukan di di beberapa momen pilkada lah. Bagaimana sih efek? Buktinya di Bangka, bupati yang terpilih itu kan ngomongnya bolak-balik menang 48%. Nah saya ingin mengatakan bahwa visi misi ini sebenarnya tidak terlalu menguntungkan kalau dijual. Nah yang dinantikan masyarakat itu kan, kalau kita lihat alasan publik memilih calon bupati wakil bupati itu kan soal figur, artinya figur itu ya di merakyatnya, bawaannya dan seterusnya itu. Jadi bukan di soal program kerja. Makanya mungkin ini yang bisa menjawab kenapa para kandidat itu cenderung kurang serius dalam merumuskan visi misi ini. Saya melihatnya ini kurang serius ini. Kalau menurut saya ya. Kurang seriusnya mungkin dalam komunikasi dia penyampaiannya atau Iya, jadi dari rumusnya dulu Bang Muri, dari rumusnya dulu, dari hulunya dulu kan, kemudian kan sampainya ke publik itu kan, dikomunikasikan. Nah dari ininya saja saya lihat tidak terlalu serius. Lihatlah apa yang mereka sampaikan. A, B, C sama semua. Nah lalu konkretnya seperti apa? Tidak disampaikan pula ke hilirnya nanti. Nah jadi ini yang menurut saya itu harus kita menjadi catatan kritik kita untuk perjalanan demokrasi di elektoral ini. Pak Bambang ada mau menanggapi? Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Ranto mengenai visi misi ini memang tidak begitu berdampak banyak untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon. Akan tetapi visi misi ini menjadi penting sebagai rekam jejak untuk menagih janji kepala daerah terpilih nantinya. Nah, di situ. Nah, jadi masyarakat akan diberi informasi ketika misalkan pasangan ini yang terpilih, oh ini loh janji kampanyenya. Memang tadi disampaikan oleh Bang Ranto enggak punya dampak yang begitu besar karena mereka hanya menyentuh pada pemilih yang masih ngambang. Ya, kira-kira Kone akan milih siapa lah setelah melihat visi misi itu. Nah, kalau untuk pemilih sosiologis, psikologis akan sulit untuk diganggu karena mereka sudah punya pilihan gitu. Jadi sekali lagi visi misi yang disampaikan oleh
4 pasang kandidat itu hanya sebatas bukti rekam jejak untuk menagih janji calon kepala daerah terpilih nantinya. Itu saja sebenarnya, Atau Bang. mungkin 4 kandidat ini karena ini putaran pertama masih test drive dulu, masih coba-coba, pas nanti putaran kedua baru digas. Nah, bisa jadi seperti itu kan? Ya, betul. Nah, memang slotnya untuk 3 kabupaten, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat hanya 2 ya, kecuali Belitung Timur. Belitung Timur ada 3 slot untuk debat publik ini. Memang kita melihat debat publik yang pertama ini berjalan sangat landai sekali. Mungkin itulah bahasa Bang Muri, mungkin test drive, atau memang kemampuannya memang itu untuk menyampaikan gagasannya itu. Dari 4 itu kalau yang saya lihat itu cuma 1 yang kata Pak Ranto tadi, cuma 1 yang enggak textbook ya. Enggak textbook. Pasangan nomor 1 itu. Nomor 1 itu dia langsung ngomong, tapi intinya pemberdayaan masyarakat. Pelayanan publik untuk melibatkan pemberdayaan masyarakat. Intinya situ saja. Dari 4 ini ya yang lainnya pakai textbook, pakai narasi, pakai naskah gitu kan. Ada yang buat jilidan mungkin, Pak. Kalau dibacakan tadi yang sampai berapa ada 21 halaman. Itu dijilid jadi skripsi itu. Baik, kita akan memutarkan. Kalau di debat Pilkada Bangka Selatan ini sebenarnya ada 7 segmen. 7 segmen. 3 diantaranya itu adalah pertanyaan dari para panelis yang dari pihak akademisi yang dikomandoi oleh Pak Dr. Ibrahim ya kemarin itu. Dari 3 ini kita akan saksikan salah satu cuplikan di segmen keempat mungkin untuk 4 kandidat. Nanti kita akan ulas lagi seperti apa barang jualan mereka.